Subhanallah, di Indonesia ini rata-rata orang kita di Indonesia ini tidak paham apa itu Syiah, tapi ikut-ikutan. Kalau dia tahu Syiah yang sebenarnya mungkin dia tidak akan masuk Syiah, gitu kan. Tapi ada di antara mereka karena jahilnya, kemarin di Jakarta waktu mau meninggal, dia sempat bilang, saya meninggal, kalaupun saya meninggal ini dalam keadaan saya melaknat Abu Bakar. Siapa dia dan siapa Abu Bakar? Dan apa manfaatnya buat kamu? Tidak ada manfaat sama sekali. Mereka menanamkan kebencian sampai memakai sendal di dus Abu Bakar dan Umar. Itu mereka lakukan, subhanallah. Ini perilaku-perilaku yang ngawur semuanya. Dan perlu anda tahu, ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan semua Syiah, tetapi orang yang sudah sampai pada tingkat kufur dikatakan kafir dan berusaha didakwain. Serta ahli sunnah wal jamaah mencintai Ali radhiyallahu anhu melebihi orang Syiah mencintai Ali. Karena kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu dan kita tidak membedakan antara sahabat-sahabat dan masing-masing fadilah kita berikan kepada mereka. Tapi orang Syiah mengkafirkan ahli sunnah dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini perlu kita sadari jemaskan, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini menyadari tentang bahayanya Syiah di Indonesia. Sudah terjadi di Irak pada saat mereka merebut kekuasaan dan mereka membunuh Saddam karena menganggap Saddam adalah ahli sunnah dan selama ini memerangi mereka. Kemudian mereka membalik Irak itu menjadi wilayah Iran juga, wilayah Syiah. Kemudian mereka bergerak di Syria dan mereka membunuh 230.000 ahli sunnah. 230.000 orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang Yahudi saja tidak ada yang bunuh Islam sebanyak itu. Ini luar biasa. 70 tahun orang Yahudi sekarang masuk ke Palestina, masih bisa dihitung berapa jumlah umat Islam yang dibunuh oleh mereka. Tapi 3 tahun saja, ya, orang-orang Syiah masuk, bahkan 5 tahun di Irak, 3 tahun di, ya, sekarang masa pembantaian di Suriah itu, mereka membunuh, tidak ada orang yang membunuh umat Islam sejumlah itu. Luar biasa. Sekarang mereka masuk ke Yaman, kemudian mereka membuat lagi masalah di Yaman. Mereka menyebarkan isu, dan ini sedang terjadi di Indonesia jemaah sekarang. Kalau kita nggak buka mata kita berbahaya. Mereka menyebarkan isu bahwasanya orang-orang yang ahli sunnah itu adalah berfaham Wahabi, itu berfaham begini keras, gak radikal dan segala macam isu supaya pemerintah membenci ahli sunnah. Nanti di Yaman begitu terjadi, pemerintah akhirnya menangkapi ahli sunnah, dimasukkan di penjara. Apa yang terjadi? Setelah tidak ada lagi dai-dai sunnah, banyak masjid yang ditutup pada saat itu, kemudian pengajian-pengajian ditutup, maka kekuatan militernya orang-orang Syiah ini langsung menguasai pemerintahan. Itu terjadi di Yaman, gitu kan? Terjadi di Yaman. Dan akhirnya presidennya sekarang baru sadar, oh ternyata ini para pengkhianat nih, gitu kan? Dan terjadi hal yang sama setelah mereka berkuasa. Mereka bakar masjid, mereka bunuh orang-orang para penghafal Quran. Itu terjadi di Yaman. Itu terjadi di Yaman. Dan mereka berkata, kami akan menyerang Haramain, ya, Mekah dan Madinah di musim haji ini. Di musim haji ini. Makanya kalau anda yang belum tahu kenapa Raja Salman hafizahullah sekarang menyerang Yaman, itu justru karena kasus itu. Di Indonesia orang banyak tidak paham itu, ya. Orang banyak tidak paham kenapa diserang. Mereka sudah mengatur program untuk menyerang Haramain, ya, dan menjadikan sebagai Syiah, dan mereka mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran itu kurang, dan beragam macam khurafat dan kebohongan yang mereka lakukan. Maka semoga Allah SWT menjaga Raja Salman yang luar biasa. Keputusannya sangat tepat untuk menyerang mereka ini, dan memang ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Sayangnya di Indonesia disuburkan, gitu kan? Disuburkan, dan sekarang mereka lagi melakukan isu yang hampir sama dengan Yaman. Maka harus hati-hati saudara-saudara sekalian, karena orang-orang Syiah ini luar biasa sudah. Kalau ada musuh Islam di dalam Islam sendiri, mereka lah, gitu kan? Orang-orang ini berbahaya sekali. Mereka mengatakan Quran kurang, mereka melemparkan isu yang tidak benar, dan mereka mempunyai sifat ciri yang mirip sekali dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Berwajah Muslim tapi bukan perilaku Islam. Banyak sekali. Bagaimana bisa ada orang Islam yang mengatakan Quran kurang sementara Allah mengatakan Allah telah menyempurnakan Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Itu kan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang-orang yang telah Nabi jadikan sebagai mertuanya Abu Bakar dan Umar itu dikafirkan oleh mereka, yang telah menjadi istri Nabi SAW Aisyah, lalu mereka kafirkan juga. Dari mana bisa terjadi ini? Ini berbahaya sekali.